Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan materi kelompok kami, izinkan saya untuk memberikan pantun terlebih dahulu. Ada gajah, ada sapi, suka sekali makan kelapa. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Kirani Ancing Wulandari, dengan NIM 200502602 dan 5 teman rekan lainnya. Kami akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul Landasan Pendidikan dan Asas Pendidikan serta Penerapannya. Jadi kami akan menjelaskan mulai dari pengertian dari landasan pendidikan itu sendiri, lalu ada jenis-jenis dari landasan pendidikan itu, dan pengertian dari asas pendidikan dan juga jenis-jenis dari asas pendidikan. Bagi teman-teman yang ingin tahu dan penasaran tentang materinya, langsung saja kita ke materinya. Jadi, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari landasan pendidikan itu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, jadi kalau teman-teman lupa atau tidak tahu, jadi saya akan menjelaskan mengenai dari landasan pendidikan itu. Jadi secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, dapat pula bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Pendidikan antara lain dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut praktek, sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan, dan kedua dari sudut studi, sehingga kita kenal dengan studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan atau makro maupun mikro, dan dapat berupa kegiatan pendidikan seperti bimbingan, pengajaran, dan latihan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari landasan pendidikan itu? Nah, kalau teman-teman masih ingin tahu nih, masih penasaran, nah langsung saja deh ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Marinda dan nama saya 20.05.02.6046. Saya dari kelas B. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuannya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Kata filsafat bersumber dari bahasa Yunani, yaitu philen berarti mencintai dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu seperti radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari dua faktor. Yang pertama, religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan, dan yang kedua adalah pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Tinjauan filosofis tentang suatu termasuk pendidikan berarti berpikir bebas serta menentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang suatu itu. Penggunaan istilah filsafat dapat dalam dua pendekatan,
Yang pertama, filsafat sebagai kelanjutan dari berpikir ilmiah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, serta sangat bermanfaat dalam memberi makna pada ilmu pengetahuannya itu. Yang kedua, filsafat sebagai kajian khusus yang formal yang mencakup logika, epistemologi, etika, estetika, metafisika, serta sosial dan politik. Kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat akan besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Mengapa hal demikian tersebut dapat terjadi? Karena prinsip-prinsip dan kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan. Peranan filsafat dalam bidang pendidikan tersebut berkaitan dengan hasil kajian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup di dunia ini. Yang kedua, masyarakat dan kebudayaannya. Yang ketiga, keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, yang keempat, perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan. Hasil-hasil kajian filsafat tersebut menghasilkan 3 aliran, yaitu naturalisme, idealisme, dan pragmatisme. Aliran yang pertama yaitu naturalisme. Naturalisme merupakan aliran yang menganggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran yang sebenarnya. Aliran yang kedua yaitu idealisme. Idealisme menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Dan yang terakhir yaitu pragmatisme, merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu harus benar. John Dewey, salah satu tokoh pragmatisme, mengemukakan melalui 5 tahap. Yang pertama, situasi tak tentu. Yang kedua, diagnosis. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, evaluasi. Oleh karena itu, bagi pragmatisme, pendidikan adalah suatu proses eksperimental dan metode mengajar yang penting untuk memecahkan metode masalah. Progresivisme menentang pendidikan tradisionalis serta mengembangkan teori pendidikan dengan prinsip-prinsip antara lain. Anak harus bebas agar dapat berkembang dengan wajar, menumbuhkan minat melalui pengalaman langsung untuk merangsang belajar. Guru harus menjadi peneliti dan pembimbing kegiatan belajar. Harus ada kerjasama sekolah dan rumah. Sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan eksperimentasi. Selanjutnya, perlu dikemukakan secara ringkas tentang 4 mazhab. Yang pertama, esensialisme. Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerangkan prinsip, idealisme, dan realisme, serta elektis. Berdasarkan elektisme tersebut terdapat, maka esensialisme tersebut menitikberatkan penerapan prinsip idealisme atau realisme dengan tidak meliburkan prinsip-prinsipnya. Menurut mazhab esensialisme yang termasuk liberal, yaitu penguasaan bahasa termasuk retorika, gramatika, kesusastraan, filsafat, ilmu kealaman, matematika, sejarah, dan yang terakhir adalah seni keindahan. Ilmu mazhab yang kedua yaitu perennialisme. Ada persamaan antara perennialisme dan esensialisme, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada materi pelajaran yang pokok-pokok. Perbedaannya ialah perennialisme menekankan keabdian teori kenikmatan, yaitu pengetahuan yang benar, keindahan, dan yang terakhir kecintaan kepada kebaikan. Pragmatisme dan progresivisme adalah aliran mazhab yang ketiga. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis. Di bidang pendidikan, aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Dan yang terakhir adalah mazhab rekonstruksionisme.
Rekonstruksionalisme adalah suatu lanjutan logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengalaman-pengalaman masyarakat masa kini di sekolah, tapi harus memelopori masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah landasan sosiologi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih landasan sosiologi itu? Nah, jadi landasan sosiologi adalah di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Atau juga bisa disebut sebagai acuan, asumsi dalam penerapan pendidikan yang terjadi pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah hubungan sosiologi pendidikan dan ruang lingkupnya. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang kedua adalah hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dengan sistem kekuasaan lain. Yang ketiga, fungsi pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. Yang keempat, hubungan antar kelas sosial. Yang kelima, fungsional pendidikan formal yang mencakup hubungan dengan ras, kebudayaan, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua adalah hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi 2 hal. Yang pertama, sifat kebudayaan dalam sekolah yang khusus dan berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. Yang kedua, pola interaksi dan struktur masyarakat sekolah. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang meliputi 4 hal. Yang pertama, peranan sosial guru. Yang kedua, sifat kepribadian guru. Yang ketiga, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa. Yang keempat, fungsi sosial sekolah pada sosialisasi anak-anak. Nah, yang terakhir nih, bagian yang terakhir adalah sekolah dalam komunitas mempelajari pola interaksi antar sekolah dalam komunitasnya yang meliputi pertama, pelukisan komunitas sekolah seperti tampaknya dalam organisasi sekolah. Yang kedua, analisis tentang proses pendidikan seperti tampak pada kaum sosial tak terpelajar. Yang ketiga, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi pendidikannya. Yang keempat, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam organisasi sekolah. Juga masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologi Sistem Pendidikan Nasional atau SISDIKNAS. Nah, masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri utama antara lain. Yang pertama, adanya interaksi antar warga-warganya. Yang kedua, pola tingkah laku yang diatur adat istiadat, hukum, dan norma yang berlaku. Yang terakhir, adanya rasa identitas yang mengikat pada warganya. Nah, teman-teman, ternyata keluarga itu juga penting loh bagi pertumbuhan sosial anak-anak. Tetapi dalam masa ini, masa era modern atau juga bisa dibilang masa zaman now, lembaga formal juga membantu dalam menentukan anak-anak dalam belajar sosial dan kesiapan untuk terjun dalam kehidupan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga utama yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan budaya. Dan perantara sosial yang berperan adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa seperti televisi. Nah, yang saya jelaskan adalah yang pertama adalah tentang keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial paling awal dalam bermasyarakat. Nah, secara tidak langsung, keluargalah awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Keluarga adalah tempat seutuhnya untuk anak-anak. Kedua orang tua mengajarkan hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidupnya, mendorong dan mencegah serta menanamkan sikap kedisiplinan,
juga memberikan orientasi anak terhadap dunia. Banyak anak sukses dalam lingkungan bermasyarakat dikarenakan keharmonisannya terjaga. Akan tetapi, keharmonisan keluarga yang tidak terbentuk dengan baik ada kalanya juga mempengaruhi ketidakmampuan anak-anak untuk terjun dalam kegiatan bermasyarakat. Selanjutnya adalah teman sebaya. Sedangkan hubungan keluarga mungkin merupakan pengalaman pertama seorang anak hidup kelompok, interaksi per grup segera mulai membuat efek kuat mereka bersosialisasi. Kelompok sebaya memberikan banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dapat diterima oleh orang lain, dan bagaimana untuk mencapai status dalam lingkup teman. Orang tua atau guru kadang-kadang dapat memaksa anak-anak untuk mematuhi aturan mereka. Tapi rekan-rekan tidak memiliki kewenangan formal untuk melakukan hal ini, sehingga anak-anak bisa belajar yang berarti pertukaran, kerjasama, dan ekuitas lebih mudah dalam pengaturan rekan. Yang ketiga adalah sekolah. Pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara-cara yang relatif formal. Nah, di sekolah ini biasanya anak-anak akan dilatih secara mental dan secara akademik oleh guru-guru yang ada di sekolah. Nah, di sini siswa atau anak-anak akan terbentuk karakternya. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, bagaimana dia peduli dengan lingkungan di sekitarnya, dan bagaimana caranya untuk berhubungan dengan guru dengan sopan. Yang terakhir adalah media massa berupa televisi. Beberapa ilmuwan sosial menyebut televisi sebagai kurikulum pertama. Mengapa hal itu terjadi? Nah, karena televisi di sini muncul untuk mempengaruhi anak-anak dalam hal mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap mengakuisisi pengetahuan dan pemahaman. Meskipun penelitian menunjukkan hubungan antara prestasi sekolah dan menonton televisi, sifat hubungan ini tidak sepenuhnya jelas. Beberapa studi menunjukkan bahwa menonton televisi dapat mengurangi kegiatan membaca siswa. Terlepas dari efek yang mungkin negatif terhadap prestasi sekolah, televisi dan media lain seperti film, video game, dan industri musik sangat berpengaruh terhadap sosialisasi anak dan remaja. Media yang baik adalah media yang merangsang dan mencerminkan mendasar perubahan sikap dan perilaku yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan yang terakhir, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan kebinekaan tunggal ika, baik melalui kegiatan jalur sekolah, seperti dengan pelajaran PPKN, sejarah perjuangan bangsa, dan muatan lokal, maupun jalur pendidikan di luar sekolah, seperti penataran P4, permasyarakatan P4, non-penataran. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia orang per orang, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Irawan dengan NIM 20050260015. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kultural.
Jadi landasan kultural atau landasan budaya atau adat istiadat itu kaitannya dengan pendidikan adalah selalu memiliki hubungan timbal balik, di mana budaya itu dapat diwariskan melalui pendidikan, baik secara formal maupun informal. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, dan dalam belajar dapat memiliki arti luas berupa ideal seperti ide, gagasan, nilai dan sebagainya. Nah, jadi maksudnya di sini dalam suatu budaya itu biasanya memiliki sebuah nilai-nilai yang diterapkan atau suatu hal-hal yang dipercayai oleh suatu masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, kegiatan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Nah, di sini maksudnya adalah seperti penggunaan bahasa, cara berpakaian dalam acara-acara tertentu, dan juga pola tingkah laku dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, fisik, yakni benda hasil karya manusia. Dan di sini contohnya adalah seperti patung. Kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional, seperti yang dikemukakan oleh Sidiknas, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, di mana kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan kaya akan kebudayaannya yang semakin kukuh. Oleh karena itu, kebudayaan nasional atau kebudayaan yang telah diterima secara nasional haruslah dipandang dalam latar perkembangan yang dinamis atau berubah-ubah seiring dengan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, contoh penerapan kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional di sini adalah diberlakukannya mata pelajaran muatan lokal pada jenjang sekolah dasar, di mana muatan lokal ini berisi tentang kebudayaan-kebudayaan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini merupakan salah satu landasan terpenting dalam pendidikan. Nah, pada umumnya landasan psikologis ini tertuju pada pemahaman manusia, khususnya dalam proses perkembangan dan proses belajar. Telah dikemukakan oleh Maslow, kategori kebutuhan itu dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan kehidupan, yaitu seperti makan, tidur, istirahat dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan di mana ini merupakan kebutuhan ingin terus merasa aman, jauh dari rasa takut. Kemudian ada kebutuhan akan cinta dan pengakuan, yaitu kebutuhan kasih sayang dalam kelompok. Kemudian kebutuhan akan akulturasi diri, itu dimana kebutuhan akan potensi-potensi yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan mengetahui dan dipahami, itu lebih berkaitan dengan penguasaan iptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Nurwana, NIM 2005026059. Saya akan menyampaikan materi landasan ilmiah dan teknologi. Teknologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang memiliki objek formal belajar manusia baik secara pribadi maupun secara berkelompok, yang memiliki pola pendekatan isomeristik, sistematik, dan sistemik. Isomeristik yaitu pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang lebih bermakna. Sistematik yaitu dilakukan secara teratur dan menggunakan pola tertentu. Sedangkan sistemik yaitu dilakukan secara menyeluruh, holistik atau komprehensif. Selanjutnya, konsep teknologi pendidikan. Ada 6 hal kegunaan yang potensi dalam teknologi pendidikan, yaitu
Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan memperlaju penahanan belajar, membangun guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik, mengurangi beban guru dalam penyajian informasi sehingga guru dapat lebih banyak membina dan mengembangkan kegairahan belajar anak. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya individual dengan jalan mengurangi kontrol guru yang kaku dan sederhana, memberikan kesempatan anak sesuai kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan perencanaan program pengajaran yang lebih sistematik, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi penelitian tentang perilaku. Yang keempat, lebih menerapkan pelajaran dengan jalan meningkatkan kapasitas manusia dengan berbagai media komunikasi dan penyajian informasi dan data secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar lebih akrab dengan jalan mengurangi jurang pemisah antara pelajaran di dalam dan di luar sekolah, memberikan pengetahuan tangan pertama, dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas dan merata, terutama dengan jalan pemanfaatan bersama tenaga atau kejadian yang langka. Penyajian informasi menembus batas geografi. Materi selanjutnya yaitu asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpukan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Di antara asas-asas tersebut adalah asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hidup, dan asas kemandirian belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani pertama kali dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara, lalu dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sastrokartono dengan menambahkan dua lagi. Yang pertama, Ingarsa Sungtulada yang artinya jika di depan memberi contoh. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa jika di tengah memberi dukungan dan memberikan semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani jika di belakang memberikan dorongan dan mengikuti dengan awas. Asas Tutwuri Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak untuk mengatur dirinya sendiri dengan tetap berpedoman pada tata tertib kehidupan yang umum. Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, seorang guru merupakan pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan Tutwuri Handayani, yaitu tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri, diperintahkan, atau dipaksa. Guru hanya wajib menyingkirkan segala sesuatu yang merintangi jalannya anak, serta hanya bertindak aktif dan mencampuri tingkah laku atau perbuatan anak apabila anak didik tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai rintangan. Dapat dikatakan bahwa Tutwuri Handayani ini merupakan cikal bakal dari pendidikan atau cara belajar siswa yang aktif. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep yang berlangsung dalam diri individu. Dalam konsep ini, belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga formal saja, tetapi pembelajaran sepanjang hayat mengikuti pola formal maupun non-formal. Dekler mengemukakan bahwa belajar sepanjang hayat adalah perbuatan secara wajar dan alamiah, yang prosesnya tidak selalu memerlukan pendidik. Proses belajar seperti itu tidak disadari oleh seseorang bahwa ia atau mereka telah atau sedang terlibat di dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar sepanjang hayat adalah untuk menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan. Dengan terus-menerus belajar, seseorang tidak akan ketinggalan zaman dan akan terus memperbaharui pengetahuannya. Tujuan untuk belajar sepanjang hayat adalah untuk perubahan dan tercapainya kepuasan setiap orang yang melakukannya. Pendidikan sepanjang hayat mempunyai prinsip. 1. Pendidikan berakhir jika orang itu meninggalkan dunia. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayat merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik untuk merencanakan dan melakukan kegiatan belajar. Ketiga,
Kegiatan belajar ditujukan untuk memperoleh, memperbaharui, dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dimiliki. Yang keempat, pendidikan yang memiliki tujuan mengembangkan kepuasan diri setiap insan yang melakukan kegiatan belajar. Kelima, perolehan pendidikan merupakan persyaratan bagi pengembangan kehidupan manusia. Keenam, pendidikan luar sekolah mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Cahyadi. NIM saya 2005026026028. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas kemandirian dalam belajar. Jadi, pengertiannya seperti ini. Kemandirian belajar siswa menurut Knowles di tahun 1989 merupakan suatu proses di mana belajar setiap siswa atau individu dan dapat mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain. Dalam hal ini, mendiagnosa kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, baik berupa orang maupun berupa bahan, memilih dan menerapkan strategi belajar yang sesuai bagi dirinya, serta mengevaluasi hasil belajarnya. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menerapkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Di samping peran-peran lainnya, informator, organisator, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sedangkan sebagai motivator, guru merupakan timbulnya praksara peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat suatu akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibatkan kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menuntut agar pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas pendidikannya. Itu saja dari kelompok 2. Sebelum kami tutup presentasi ini, izinkan saya untuk memberikan pantun sekali lagi. Anak hebat dan pemberani, makan donat di piring bersih. Kami tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Itu saja dari kelompok 2. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam kata-kata. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.